Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 5 Agustus 2024, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah Ciptaan Baru, berdasar dari bacaan Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Hati kami sungguh berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyelenggarakan dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati dan diri kami untuk menerima sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati, pikiran kami, menolong dan memampukan kami untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan yang kami dengar, bahkan kami mampu menghidupinya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang saat ini Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segala keterbatasannya. Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Efesus 4 ayat 17 sampai 24 yang demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara melihat seorang anak kecil yang begitu senang ketika mendapatkan mainan atau pakaian baru? Atau mungkin saudara pernah mengalaminya serta masih mengingat di masa kecil ketika mendapatkan mainan atau pakaian baru. Seorang anak kecil akan sangat senang. Bahkan rasa senang itu mereka wujudkan dengan selalu membawa kemana saja mainan barunya. Bahkan sampai tidur pun ia akan membawa mainan itu.
Begitu juga dengan memakai pakaian baru. Ketika seseorang atau anak kecil ini mendapatkan pakaian baru, dia akan memakainya cepat-cepat, ingin memakainya. Lalu setelah dicuci, langsung ingin dipakai kembali. Ini yang terjadi ketika anak kecil ini sungguh merasakan rasa senang yang luar biasa ketika dia mendapatkan mainan atau pakaian baru. Bahkan senang dengan hal baru ini tidak hanya dirasakan oleh anak kecil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang dewasa pun demikian. Tapi kecuali masalah baru ya. Kalau masalah baru ini membuat hati menjadi susah. Dalam bacaan kita juga berbicara tentang hal yang baru. Paulus mengingatkan umat di kota Efesus pada saat itu supaya hidup mereka sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus seharusnya mendorong mereka untuk berperilaku baik sebagaimana yang Tuhan ajarkan, yaitu pada ayat 20 dan 21 yang mengatakan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Paulus mengajak mereka menanggalkan manusia lama yang menunjukkan bahwa kecemaran dan mengenakan manusia baru yang memancarkan kekudusan. Di ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menanggalkan dan mengenakan menjadi kata penting yang dipakai Paulus dalam bagian ini. Artinya, sesuatu yang disengaja dan disadari untuk ditanggalkan dan dikenakan bukan keadaan yang otomatis. Paulus berkata kita harus dengan sadar menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Perbedaan manusia lama dengan manusia baru terletak dalam kehidupan yang dihasilkan. Manusia lama hanya menuruti hawa nafsunya, tetapi manusia baru menuruti kehendak Allah. Rasul Paulus menyebut manusia lama yang dikuasai oleh hawa nafsu mengerjakan keserakahan dalam segala kecemaran. Hawa nafsu tidak mungkin dihilangkan, tetapi mungkin untuk dikuasai dalam pembaharuan roh dan pikiran. Artinya, hidup ini mesti disadari bukan dibiarkan untuk mengikuti semua keinginan dan hawa nafsu diri dengan segala keserakahannya. Hidup dalam Yesus Kristus adalah hidup yang bertanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari pikiran, perasaan, dan tindakan. Itu berarti, sebagai murid Kristus seharusnya adalah pribadi yang setia belajar dan berubah menjadi seperti Yesus. Semakin hari, semakin menjadi baik sesuai dengan kehendak Allah. Paulus menerangkan, manusia baru akan berperilaku baik dan benar. Apabila marah, ia tidak melakukan dosa. Ia tidak menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, di dalam Tuhan Yesus, kita adalah manusia baru. Kebenaran ini akan teruji melalui perilaku kita dalam hidup kita sehari-hari dengan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru dengan menuruti kehendak Allah atas dasar pimpinan roh. Maukah kita selalu menghidupi, menjadi manusia baru dalam hidup kita? Lakukanlah hal yang baik dan benar melalui pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini.
Kami mengucap syukur atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk menjalani hidup kami, untuk menghidupi menjadi manusia baru yang mampu hidup dalam kebaikan dan kebenaran, sehingga hidup kami berdampak dan mampu menjadi buah yang baik dan benar. Tolonglah kami ya Tuhan dengan segala keterbatasan kami, Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin kami. Bapak, jikalau saat ini kami akan memulai hari dengan segala aktivitas kami, baik pekerjaan, sekolah, pelayanan, dan rencana-rencana kami, apapun yang akan kami lakukan, berkati kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjalaninya dengan baik, penuh dengan rasa syukur, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa merengkuh dan menolong kehidupan kami. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi kita hari ini tanggal 5 Agustus 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.